Shalom, sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu ya. Saya melihat ada seorang Bapak, Pak Alex ya. Shalom Bapak, senang bisa bertemu walaupun melalui Zoom ya. Puji Tuhan, sudah berapa tahun nih ya kita nggak ketemu langsung ya Ibu-Ibu ya. Puji Tuhan, kita semua masih di dalam anugerah Tuhan yang sempurna, amin. Ya, karena itu ketika saya mendapatkan WA dari Ibu Leni untuk meminta saya sharing firman Tuhan, ya, saya sangat sukacita, ya saya rindu untuk ketemu walaupun kita hanya melalui Zoom seperti ini. Ada banyak pasti kejadian yang terjadi selama pandemi ini ya, Bapak Ibu ya. Saya juga beberapa bulan lalu kehilangan papa ya karena COVID juga. Ya, dan puji Tuhan kalau hari ini Mama masih bisa bertahan dan hari ini pula bukan satu kebetulan 56 tahun ya almarhum dan Mama menikah ya, jadi 56 tahun jalan 57 deh. Tadi pagi Mama telepon saya, beliau dalam kondisi saat ini juga usin ya, jadi sukacita saya pada saat ini. Saya nggak ngerti kenapa jadi usin ya waskinya ya. Apa anak-anak mudanya kemana ini Bu Deborah, Bu El? Tapi sekarang kita fokus di ya digabungin Bu Ira selama online ini, jadi kita bergabung. Iya. Dan lebih banyak menjangkau sepertinya ya. Lebih banyak bisa kita bersama-sama ini ya, bertemu ya. Ada ininya juga sih kalau offline atau onsite gitu ya. Memang hanya sebagian ibu-ibu yang bisa hadir ya. Pak Alex sih pasti setia nih nemenin Ibu Yani nih. Teladan yang baik nih buat kita yang masih muda nih. Perlu ibu-ibunya Waski kebanyakan juga usin, ibu-ibu Waski. Ya, ibu-ibu Waski. Ya nggak apa-apa Bu Weli, tetap setia, tetap semangat ya Bu ya. Saya sukacita sekali ya karena masih bisa berbincang-bincang pada pagi hari ini ya dengan keadaan yang segar. Ya dengan segala macam lah kegiatan aktivitas kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau pada kesempatan saat ini, ya, saya memberi topik yaitu menjadi kaum lanjut usia yang berpikir positif, ya. Di dalam kesempatan ini, saya rindu kita membuka Alkitab kita sebagai nas kita pada siang hari ini, yaitu di Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Yang demikian firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kemudian tambahan lagi ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Filipi adalah sebuah kota utama di kawasan barat Makedonia. Ya, nama kota ini diambil dari nama Filipus, raja terkenal dari Makedonia yang memperbaiki dan memperindah kota itu. Ya. Dan di kemudian hari dijadikan sebagai salah satu wilayah jajahan Romawi, ya. Tidak jauh dari kota itu terletak Campi Pilipisi, ya, tempat yang luar biasa yang menjadi terkenal sebagai ajang pertempuran pada zaman dulu ya. Yaitu antara Julius Caesar dengan Pompei Agung. Nah, jadi ada sejarahnya ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih. Dan juga antara Agustus dan Antonius di satu pihak melawan Cassius dan Brutus ya, dan di pihak lain. Namun bagi orang-orang Kristen, kota ini menjadi kota yang paling istimewa karena surat kerasulan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia masih
menjadi tahanan penjara di kota Roma pada tahun 62 Masehi, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, ya. Tampaknya Rasul Paulus menaruh kebaikan hati yang khusus bagi jemaat di Filipi ini, di mana ia sendiri telah menjadi alat dalam menanam benih-benih untuk membangun jemaat. Nah, walaupun ia harus memelihara semua jemaat, menurut surat ini, ya, ia memiliki kepedulian khusus, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Ya, bagaikan seorang bapak yang lemah lembut bagi jemaat ini, ya, bagi orang-orang yang kepada mereka Allah telah mengutus kita untuk melakukan suatu pekerjaan baik. Nah, kita harus melakukan, ya, dengan giat sepenuhnya, ya, mengusahakan untuk yang lebih baik lagi. Nah, Rasul Paulus menganggap mereka sebagai anak-anaknya sendiri dan memperanakan mereka melalui Injil itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus yang telah dipanggil dengan cara yang luar biasa untuk memberitakan Injil, ya, di Filipi, Bapak Ibu, ya, ketika dia masih menjadi tahanan, ya, dia disesah, dilemparkan ke dalam penjara. Ketika dia menulis surat Filipi ini, kita tahu begitu banyak kesukaran yang ia jumpai di sana, ya. Nah, dia menasihatkan kita tidak boleh mengurangi kasih kita kepada sahabat-sahabat kita karena perlakuan buruk yang ditimpakan oleh musuh kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, mengapa di dalam surat kerasulan ini, ya, Paulus memberikan kepada mereka, ya, surat yang berharga, ya, berharga daripada beribu-ribu emas dan perak, ya. Kalau kita melihat kenapa Paulus menyampaikan hal ini, ya? Mengapa Bapak dan Ibu saya ajak untuk berpikir yang positif, ya? Bagaimana sih dan mengapa? Sebabnya karena memang, ya, damai sejahtera itu, Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat dan kita pelajari, mengapa kita harus berpikir positif? Itu ada banyak, ya, ada banyak manfaat yang kita akan dapatkan, khususnya untuk usia-usia kita, ya. Dari hal persiapan saya dalam mempersiapkan ini, mengapa kita berpikir yang positif itu adalah sangat baik, ya. Karena dari firman Tuhan sendiri pun mengatakan kepada kita bahwa saudara dan saya harus sungguh-sungguh serius, ya. Harus sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ya. Bahwa di masa-masa seperti saat ini, ya, masa pandemi seperti ini, ada banyak lansia, ada banyak orang tua yang mengalami kemerosotan, ya, kemerosotan baik secara fisik, ya, khususnya fisik, kesehatan menurun, daya ingat juga menurun, ya, ekonomi juga menurun, khususnya bagi orang yang misalnya memasuki masa pensiun dari perekonomian yang nggak ada. Dia tidak mendapatkan penghasilan, nah itu juga mempengaruhi, belum lagi rasa kesepian yang ditimbulkan oleh akibat dari perubahan dari usia lanjut ini. Nah, kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita bahwa tadi dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 9 sampai 6, karena sebetulnya yang mempengaruhi seseorang, ya, khususnya umumnya usia lanjut, itu adalah dari sebetulnya bukan dari keadaan-keadaan di sekitar dia saja, tetapi lebih berdampak ketika dia memiliki pikiran yang positif, ya. Bahkan kadang-kadang yang mempengaruhi seseorang dalam dia bertindak itu adalah dari pikiran, ya, dari pikiran, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Ini sangat-sangat banyak sekali mempengaruhi kehidupan ataupun keadaan dari usia lanjut, ya. Nah, kita sih bukan mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi atas hidup kita, tetapi bagaimana saudara dan saya mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi yang sangat-sangat sulit saat ini. Ya, ada banyak orang-orang yang stres, ya, ada banyak orang yang mengalami depresi, bahkan kehancuran di dalam rumah tangga Kristen sekalipun akibat dari tidak bisa menjaga pikiran yang positif, ya.
Karena pikiran itu sebetulnya sejujurnya adalah yang mempengaruhi sekian puluh persen ya, hampir 80% ya, pikiran manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia pikirkan sebetulnya. Jadi bukan satu yang kita aneh lagi kalau kita melihat ya keberadaan orang tua di sekitar kita ya, khususnya saya sendiri pun mengalami orang tua lansia yang ada. Mertua saya kebetulan baru berusia 88 tahun ya. Selama pandemi ada banyak perubahan yang terjadi yang saya perhatikan ya. Ingatan lupa, jangka pendeknya lupa, kalau jangka panjangnya dia ingat. Ya, ada hal-hal yang memang di luar dari perkiraan kita. Yang tadinya senang membaca Alkitab, senang menyanyi dan menyembah sendiri secara pribadi, sekarang sudah lemah ya, saudaraku ya, sudah menurun. Apalagi dengan ingatan-ingatan yang sering kali lupa. Jangankan membaca ya, untuk nama-nama anaknya saja dia lupa. Urutan anaknya aja dia bisa lupa. Nah, karena itu saya pernah berkonsultasi dengan seorang dokter. Dok, bagaimana supaya kita ini tetap awet muda? Bukan hanya perawatan skincare saja, tetapi dari dalam, Bu, katanya. Jadi otak ibu harus dipakai, katanya. Otak ibu harus dipakai dengan cara apa? Membaca. Kalau kita orang Kristen, Bu, kita baca Alkitab, harus rajin, gitu loh. Jadi, dan dilatih otak itu, Bu. Jadi, otak itu harus dipakai sampai kita tua, katanya. Jadi, itu yang membuat kita menjadi awet muda. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mengapa berpikir positif ini secara Alkitab berhasil, ya? Karena damai sejahtera yang ada di dalam diri kita bukan timbul dengan sendirinya. Banyak orang yang gelisah, khawatir, ya, apalagi masa sekarang. Kekhawatiran inilah yang paling utama membelenggu anak-anak Tuhan, khususnya kaum wanita. Ya, kita nih kadang melihat kulkas kosong, apalagi dompet kosong, bisa khawatir. Bener nggak Ibu? Ya, bisa pusing kepala. Lihat dompet kosong, isi kulkas kosong, misalnya. Belum lagi anak mau masuk kuliah, boro-boro mau menebus raport, boro-boro mau kuliah, ya, untuk nebus raportnya saja bisa kekurangan, ya. Jadi ada banyak hal-hal selama masa pandemi ini yang saya perhatikan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi secara psikis, ya. Nah, ini mengapa saya selalu mengimbau khususnya kepada kaum lansia agar berpikir positif, ya. Satu, cintailah Alkitab. Ya, tadi jelas banget dikatakan di Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua yang baik, yang mulia, yang benar, yang sedap didengar. Jadi segala sesuatu itu, saudaraku, sudah ada rumusnya di Alkitab. Supaya apa? Kesehatan secara batin kita terjaga. Tadi dikatakan, kita nggak boleh tawar hati, ya. Karena manusia lahiriah kita ini semakin merosot dengan bertambahnya usia. Betul Bapak Ibu, Saudara dikasih? Ya, kita sudah tidak segesit dulu lagi dalam beraktivitas, kita tidak seenergik dulu ya. Selalu kita akan melambat dan melambat. Akhirnya kita nanti menjadi seperti bayi. Jadi saya perhatikan juga di lingkungan sekitar saya, khususnya dari mama mertua saya yang saya urus setiap hari, dia seperti bayi lagi. Dia membutuhkan pendampingan, bantuan-bantuan secara aktivitas dia mau berjalan, mau ke kamar kecil, mandi, itu semua sudah harus dibantu, ya. Nah, saya baru bisa menyadari, ya kadangkala memang seorang suster kenapa kita bisa mahal bayar, ya, karena memang itu kita ekstra harus sabar menghadapi perubahan-perubahan pada usia lanjut. Nah, selalu yang saya tekankan kepada mama, saya selalu ajak beliau untuk bersekutu ya, ibu-ibu ya. Mah, pikirkan apa yang ada di dalam Alkitab. Kita nggak boleh jauh ya. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saya katakan kepada beliau ya, itu nggak gampang juga loh saudara. Iya dia seperti dengar gitu ya, seperti dengar ya. Nah ini hati-hati kita bisa krisis loh. Kita ini bisa krisis ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Jangan pernah kita melalaikan masa
ketika kita harus bersekutu dengan Tuhan. Seperti kita makan dan minum. Kita bersekutu dengan Tuhan, doa setiap hari, ya, berbicara dengan Tuhan itu sangat-sangatlah dibutuhkan di usia kita yang sudah memasuki usia emas, ya. Mungkin ada yang usia baru 70 tahun, baru 60 tahun, 65 tahun. Saya katakan baru, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Supaya kita ini selalu merasa awet muda di dalam Tuhan, ya. Rasul Paulus sendiri mengingatkan kita untuk berpikir yang jernih, berpikir yang positif. Karena apa? Itu akan mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Ya, bukan hanya dari dalam berpikir. Karena dari pikiran ini muncul segala macam ide-ide. Ya, kalau yang diisi hanya dengan hal-hal dunia ini, ya, kita sudah tahu ada banyak perkara-perkara dunia yang sering kali membuat kita jadi seperti memberhalakan masalah. Ya, seperti kita tidak memperduli lagi Tuhan, ya, kita lupa dengan Tuhan, kita seringkali males datang doa, males lah baca Alkitab, apalagi di rumah. Sebetulnya kenapa Tuhan mengizinkan seperti itu, ya, mengizinkan pandemi ini? Bisa jadi kita harus datang kepada Tuhan, Tuhan tuh meminta kita di dalam rumah ini, ya, kita harus bersekutu dengan Dia, ya, menjaga pikiran, ya, menjaga makanan bagi pikiran kita itu, saudaraku. Ya, kalau selama ini kita sudah menjaga, ya, masak makanan jasmani supaya kita tidak kolesterol, tidak asam urat, tidak diabetes. Nah, kita juga harus menambah itu makanan kita, yaitu makanan pikiran. Ya, perhatikan bagaimana kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang membantu memusatkan pikiran kita pada Kristus. Ya, apakah saudara dan saya malah menambah beban, ya, atau bagaimana selama ini? Ya, jujur saya katakan saya tidak terlalu melebarkan hal-hal lain, ya, karena dari pikiran inilah, ya, saya ingin rindu melihat kita semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan, ya, damai sejahtera Tuhan. Karena sulit bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, tadi saya katakan bahwa manusia lahiriah kita ini akan merosot, suka nggak suka, ya, kita ini akan semua menjadi seperti anak kecil lagi. Ya, tenaga kita udah semakin berkurang. Kalau dulu kita bisa lari pagi, misalnya kita bisa olahraga, naik sepeda, senam, aerobik dan sebagainya, itu kita bisa mampu lakukan. Tapi sekarang coba, ya, jujur, saya aja sudah mulai banyak ininya nih, banyak kekurangannya, banyak kemundurannya nih. Tangan mulai kesemutan, kebas-kebas, ya, untuk memasang misalnya, maaf, tali BH itu juga harus dibantu, gitu ya. Angkat tangan juga udah mau mengeluarkan baju dari atas gini juga udah harus dibantu, ya. Itu saya nggak ngerti kenapa kok bisa begini, ya. Saya dulu orang suka olahraga, suka minum minuman yang suplemen juga, tapi masih bisa mengalami hal itu, ya. Nah, satu lagi, jadi pikiran. Saya sering jalan pagi, ya. Saya sering jalan pagi sambil olahraga, saya merenungkan firman Tuhan dan pelayanan, ya. Nah, ada satu buku yang saya baca dari filosofi Yunani yang saya dapati dalam pembelajaran saya selama kuliah di STT Ekumene ini, bahwa filosofi dari Yunani itu mengatakan bahwa pikiranlah yang sering kali membuat manusia itu melakukan sesuatu hal. Ya, jadi dari pikiran, bukan dari keadaan saja, bukan dari lingkungannya. Tapi yang pertama itu dari pikiran. Ya. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya rindu bahwa kita membentuk satu persekutuan seperti ini adalah baik banget, ya. Kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan sesuatu yang indah, ya. Ketika saudara dan saya bersekutu menyembah memuji Tuhan, menyetel lagu-lagu rohani misalnya di dalam rumah atau khotbah-khotbah. Enggak harus misalnya nih, kalau saudara dan saya mungkin ada jenuh mungkin mendengar suara kebenaran, mari dengar yang lain. Saudara pasti akan bisa merasakan dari khotbah pendeta mana begitu, ya. Jadi kita memperkaya diri kita sendiri, ya. Selain saudaraku dari suara kebenaran yang kita dengar, ada banyak sebetulnya ekstrak dari firman Tuhan itu yang kita dapatkan. Mungkin keinginan Bapak Ibu untuk mendengarkan hamba Tuhan yang lain, silakan lakukan itu, ya, nggak masalah. Di samping itu Bapak Ibu bisa menyaring, oh ini kebenaran firman
mungkin bisa lebih mengerti Bapak Ibu Saudaraku ketika mendengar penjelasan hamba Tuhan yang lain misalnya ya, entah dari Pak Mark misalnya, atau dari Pak Kasan, atau dari mana lagi gitu, atau duluan dari GSKI, nggak masalah Bapak Ibu, kita mendengar semua kebenaran firman, karena kita ada waktu banyak ya. Nah, kita bisa memperkaya diri kita sendiri supaya apa? Pikiran kita terjaga. Ya. Setia berdoa dan beribadah secara pribadi. Saya katakan supaya kita tidak pikun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, usia lansia itu orang seringkali kompromi dengan pikun. Makanya tadi saya sempat pernah diskusi dengan seorang dokter yang juga hamba Tuhan, dia bilang sebetulnya pikun itu tidak akan terjadi, Bu, ketika ibu selalu menggunakan otak ibu, memakai otak ibu untuk membaca, berhitung, berpikir, ya. Jadi otaknya itu dipakai tadi untuk apa? Menjaga supaya kita tuh nggak cepat pikun atau Alzheimer itu. Nah, itu bisa semua dilakukan dengan adanya kita rajin membaca Alkitab lah. Simpel aja lah. Kita baca Alkitab, itu akan terus memberikan makanan rohani yang positif buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Nah, hasil dari berpikir positif itu apa? Seluruh isi Alkitab ya diilhamkan Allah untuk mengajar, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau terus diisi dengan firman Tuhan, nantinya keadaan apapun di sekitar kita, kita akan mampu memaknainya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memang ada perubahan secara fisik ketika seseorang menjadi tua, tadi sering saya katakan. Tetapi itu jangan dijadikan alasan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Ya, wajarlah kalau orang tua tuh sering marah-marah katanya. Ya, orang tua tuh sering juga marah-marah gitu. Memang saya perhatikan juga orang tua saya di sini juga gitu. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa ngoceh-ngoceh sendiri begitu ya. Dan saya perhatikan memang perubahan-perubahan itu tuh tiap hari itu seperti anak bayi yang kita waktu membesarkan anak itu, setiap hari itu ada hal-hal yang unik-unik yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya hanya memiliki satu orang putra, anak saya, dan dia sudah beranjak dewasa saat ini. Ya, jadi saya sekarang mengurus mama mertua yang memang juga secara fisikly dia juga mengalami satu penurunan tadi, ya, penurunan kemerosotan. Tetapi saya selalu mengajak beliau untuk bersekutu, ya. Jadi tadi malam juga saya usahakan, Mas, besok saya mau khotbah di USIN. Nah, saya tuh nyampein buat mamah nih lebih dulu, gitu. Jadi jangan sampai saya khotbah ke tempat lain, tapi yang di USIN yang ada di rumah juga tidak tercover gitu loh. Jadi saudaraku, saya katakan selalu dengan mama mertua, Mah, kita nih memiliki Roh Kudus. Jadi kita jangan merasa kesepian, jangan merasa ketakutan sendirian. Seringkali loh, kekhawatiran, ketakutan dalam kesendiriannya itu dia merasa sendiri. Nah, ini yang selalu berbahaya, saya katakan. Mama tuh nggak ada sendirian loh, ya, saya katakan. Ini dari pengalaman saya bicara begini ya, bukan mau lebay ya Bapak Ibu ya, tapi memang yang saya alami itu seperti itu, gitu loh. Nah, jadi saya ingin bagikan bahwa mengelola pikiran kita ini adalah kita harus benar-benar menyadari bahwa ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus yang menyertai. Nah, ketika Paulus sedang dalam penjara, ya, dia juga berkata bahwa tuntunan Roh Kuduslah ketika dia menulis surat Filipi ini, yang karena isinya penuh nuansa sukacita, karena itu ya surat ini sering disebut dengan the Epistle of Joy, yaitu surat sukacita. Datangnya dari mana? Gak mungkin Paulus dengan sendirinya begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasti karena pergaulan dia dengan Tuhan. Ya, bangkitkan rasa apa itu? Kita kangen sama Tuhan, ya. Kita rindu bersekutu sama Tuhan. Seperti kita panggilkan dia Bapak. Bapak. Kita kalau anak memanggil kita Mam, Pak, ngobrol gitu. Senang nggak Bapak Ibu? Senang kan ya? Nah, makanya itu saya katakan, mari kita datang sama Tuhan tuh seperti itu. Hubungan kita dengan ayah dan anak.
bapak dan anak, ya, suami dengan istri. Waktu kita ini sangat terbatas, cepat berlalu. Mari ibu-ibu bapak yang dikasih Tuhan, jangan kita mengabaikan firman Tuhan, ya. Damai sejahtera itu datang ketika kita mengerti, paham betul bahwa firman itu menjadi daging di dalam hidup kita. Ya. Pemerintah mencanangkan program lansia, ya. Lansia tangguh. Ya, dari video BKKBN yang saya ada beberapa hari ini tonton, ya. Pemerintah mencanangkan program lansia tangguh. Ya, tetapi para lansia Kristen sudah lebih dulu diajarkan bahwa hidup di masa tua pun harus tetap menjadi berkat, ya, supaya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita berpikir positif, memikirkan sesuatu yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita semua menjaga situasi dalam keadaan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga ketika anak mantu cucu kita datang dalam masalah hidup, kita mampu membantu mereka, memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang dibutuhkan, ya. Jadi menjadi berkat bukan hanya kita memberi uang saja kepada anak-anak kita atau kepada cucu-cucu kita. Membagikan berkat bukan hanya materi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mendoakan mereka, menyebut nama mereka satu persatu di dalam doa kita. Ketika kita melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu adalah berkat yang melebihi dari emas, perak, apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau dukung doa, ya saya dukung Bu, tapi Ibu, Bapak lebih baik berdoa secara pribadi. Saya bukan jadi makelar doa, Bu, Pak, saya katakan begitu. Tapi Bapak Ibu bisa doa sendiri. Saya rindu melihat para lansia itu rajin beribadah, datang sama Tuhan secara pribadi. Karena saya semakin banyak melihat betapa kacaunya hidup ini, ya. Saya juga mendengar, nggak sengaja saya mendengar ada seorang artis itu foto model apa tuh menjatuhkan dirinya dari apartemen lantai 6 tuh. Kemarin saya dengar, ngeri Bapak Ibu Saudaraku. Ngeri. Karena itu jangan sampai kita memiliki perasaan terasing dari hadirat Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya gagal memahami maksud Tuhan, ya. Jangan sampai kita nggak mengerti, kita hanya percaya Tuhan Yesus, ya aku mengakui Engkau, tapi hanya sebatas mulut. Tetapi adakah kita membawa setiap hari hadirat Tuhan itu, persekutuan dengan Tuhan itu begitu intim? Karena itu saya tidak banyak berkhotbah macam-macam, saya hanya meminta, ya saya hanya memikirkan apa yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang sedap didengar. Itu aja saya sulit banget melakukannya Bapak Ibu. Ya, karena saya memang memperhatikan usia lanjut ini begitu diserang, ya, begitu diserang, ya. Mama saya juga seperti itu, ketika ditinggal papa dia merasa ketergantungan dengan papa. Saya mengalah pergi ke Kalimantan, ke Palangkaraya, menemani beliau beberapa bulan di sana. Saya melihat kalau saudara dan saya tidak dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan firman Tuhan, tidak meresapi kebenaran firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Berkat Tuhan gak ada dalam hidupmu. Bukan hanya kita memiliki apa yang dikatakan orang secara materi, punya anak-anak menantu semua, oke, ya. Semua running well, oke, puji Tuhan kalau memang kita diberkati dengan hal itu. Tapi seberapa banyak yang menemukan damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hidupnya hari lepas hari, Bapak Ibu. Seberapa banyak dari kita yang menyadari sukacita yang dari surga ada di dalam hatimu dan hatiku. Saya gampang bicara seperti ini, tapi apakah benar-benar saya meresapi sumber damai sejahtera itu yang dari Allah, ya, dengan satu ayat atau dua ayat yang kita renungkan pada siang hari ini, itu menjadi dalam hidup kita? Persekutuan kaum usia emas, ya, usia lanjut. Emas itu adalah logam mulia dan berharga. Kenapa dikatakan begitu? Karena memang seperti itu. Kita semakin mendekat kepada Tuhan. Adakah pemahaman kita, pengertian kita, pengenalan kita, keakraban kita dengan Tuhan sudah benar-benar belum menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Bapak Ibu Saudaraku pikirkan saat ini? Ya. Hanya itu yang saya minta, yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk memikirkan dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 ini. Ya. Bahkan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan kepo dengan segala penampilan lahiriah kita, ya. Tetapi perhiasanmu di dalam 1 Petrus 3 ayat 4,
Ya, dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Please, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sebagai penutup, Billy Graham, seorang penginjil yang terkenal, terus semangat melayani hingga akhir usianya yang mendekati 100 tahun. Hidup dan pemikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan. Banyak orang bilang usia hanyalah angka. Itu benar, ya. Dan Oliver W. Holmes, seorang dokter dari Amerika di abad ke-19 mengatakan merasa baru 70 tahun jauh lebih menyenangkan dan berpengharapan dibandingkan merasa sudah 40 tahun. Ya. Kalau ditanya usia berapa, jangan malu-malu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jawab aja, baru 70 tahun, baru 65 tahun. Itu menunjukkan pikiran Bapak Ibu Saudaraku positif, ya, karena kita memiliki Kristus di dalam hati kita. Ya, amin, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya terus menyemangati kita bersama supaya kebenaran firman yang kita dengar barusan ini benar-benar meresap. Ya, sekarang saya tidak ingin Bapak Ibu khawatir berlebihan. Karena khawatir itu akan mempengaruhi seluruh keberadaan hidup Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Bapak Ibu memiliki kekhawatiran dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku, berarti kita belum sempurna di dalam kasih. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada setiap anak-anaknya, tetapi Dia memberikan kepada setiap kita roh sukacita, damai sejahtera, Bapak Ibuku. Ya, jadi tolong Bapak Ibuku yang di usia lanjut, ya, Pak Alex, Ibu Yani, dan yang lainnya, ya, kita semua mari sukacita di dalam Tuhan, ya. Gumuli firman Tuhan. Jangan menggumuli yang lain. Walaupun kita sudah pensiun, Bapak, Ibu, please baca firman Tuhan setiap hari. Karena disitulah sumber berkatmu, damai sejahteramu, sukacitamu penuh melimpah di dalam Tuhan. Tapi kalau kau hanya mengenal Tuhan, sekedar apa kata orang, nggak ada gunanya kita jadi orang Kristen. Tapi alami Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Kalau Dia menolong engkau tidak hanya dulu-dulu saja saat engkau dalam persoalan berat, sekarang pun ke depan pun mari kita aktifkan, ya, Roh Kudus aktifkan. Saya selalu mengutarakan ini. Saya sampai stres juga loh melihat keberadaan mertua saya loh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Firman Tuhan itu mental-mental begitu loh. Saya katakan, Tuhan ini kenapa ya? Kok mama mertua saya begini? Gitu. Jadi ada banyak perubahan yang saya lihat, saya nggak mau dia tersesat gitu. Dia bisa melihat, tuh ada orang di sana begitu. Mah, nggak ada orang. Saya katakan, itu nggak ada, itu barang Ira, koper Ira, itu tas anak Ira. Kadang-kadang bisa lupa sama saya, bisa lupa nama. Makanya saya katakan, latih ya Mah, latihan. Jadi saudara, sekarang saya sabar, saya mengurus mertua saya, jadi seperti mengurus anak kecil lagi. Saya latih dia nulis, umur baru 88 tahun Bapak Ibu. Puji Tuhan dia bisa berjalan, dia masih bisa makan sendiri. Kemarin saya anaknya ancamnya begini, dia nggak mau makan. Saya ajak dia kemarin sebentar naik ke Bogor, lalu kita makan di Bami Golek di Ciloto situ ya Mega Mendung. Dia kedinginan, dia bilang, Mama makannya sedikit, padahal Mama suka ini bihun goreng Bami Golek kan enak. Saya ajak karena dia suka Puncak gitu. Kemarin lagi sempat jalan, saya habis memperpanjang makam anak saya ke Pondok Rangon, saya lihat jalannya ke Puncak, jalan yuk Pak ke Puncak yuk, saya katakan gitu ya. Mau menghibur Mama nih, karena kan dia dikurung terus nih selama 2 tahun pandemi kan. Kalau keluar, dia sama sekali nggak mau menerima Bapak Ibu Saudaraku ketika kami kegiatan dia di luar ya, dia nggak bisa ikut waski, ya dia nggak bisa ikut beribadah dengan biasa tuh dia nggak mau terima awal-awal Bapak Ibu. Saya sampai dia pikir begini, kami berantem katanya dengan ipar-ipar saya, boleh masuk atau apa. Itu awal-awalnya saya sama mertua tuh benar-benar stres menghadapi dia. Ya, jadi akhirnya saya dengan sabar, ekstra sabar, Tuhan kasih kamu pelan-pelan ya. Terus mama saya juga bilang begini, mama saya di Kalimantan, Ira, sabar menghadapi orang tua. Ya, kamu nggak urus mama, kamu nggak urus papa, kamu urus mertuamu. Ya, oh iya, Maya puji Tuhan ya masih bilang, sabar, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Bapak Ibu, kalau ngelihat anak bandel kita marah nggak sih? Kesabaran kita diuji banget kan? Nggak mungkin kalau kita kasih tahu begini, dia lupa gitu.
Barusan tadi dia udah mandi, dia mau mandi lagi. Coba, jam 12 malam dia potong pepaya. Ya, dia ngopi, ngajak saya ngopi. Saya lagi ngerjain tugas kuliah. Ngopi yuk jam 1 pagi. Coba. Jadi jam 1 sampai jam 3 dia nggak tidur itu, tapi siang dia tidur. Jadi seperti bayi. Nah, gitulah Bapak Ibu ya. Jadi saya perhatikan memang realitas kehidupan itu unik. Ya, entah Bapak Ibu ngalamin apa di rumah, tapi saya juga yakin dan percaya pertolongan Tuhan ada. Ya, jadi kita tuh diajar, dilatih sabar, latih lemah lembut, penuh kasih, bagaimana ya. Jadi orang tua, mari kita ingat akan kasih Tuhan. Ingat nggak Mah? Saya bilang gitu. Tapi matanya nanar. Ini saya cerita nih, Ira kamu jangan lebay ya kalau cerita. Ya tapi saya nggak bisa, saya bilang, karena memang inilah yang saya alami. Yang saya mau bagikan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, inilah pengalaman kita, gitu loh. Barusan tadi pagi Mama saya telepon kakaknya meninggal, ya. Mama nih habis booster, terus Mama boleh nggak ya datang ke kuburan? Mam, nggak boleh, saya bilang, nggak boleh datang kemana-mana, jangan keluar rumah. Aduh, Bapak Ibu, Mama saya tukang jalan, pengennya jalan, coba. Buat dia itu hiburannya dia tuh yang cuma jalan kemana ke rumah saudaranya, namu gitu ya, bertemu dengan teman-teman yang seusia dia. Nah kita larang. Saya bilang gini, Mah, korban Papa sudah Mama tahu kan, gara-gara datang ke tempat orang meninggal, Papa kena COVID dan akhirnya Papa meninggal. Mama kan bukannya kita nggak kasih tahu, waktu itu mereka nggak vaksin Bapak Ibu. Jadi Papa saya meninggal duluan karena ada komorbid. Nah sekarang iparnya Papa, kokoknya Mama itu meninggal. Saya bilang gak usah datang. Kalau Mama kan baru vaksin booster nih, nggak enak badan. Orang ngerti Mah, orang ngerti kok. Gak usah Mama datang, gak usah, nggak apa-apa. Orang mengerti keadaan Mama. Jangan nggak enak. Itu gara-gara nggak enak kan tempo hari. Akhirnya satu rumah kan kena kan Mama kan. Saya bilang, iya. Coba Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selama kita masih bisa berkomunikasi, kita datang sama Tuhan. Mulut masih ada, curhat sama Tuhan. Gak ada yang lain. Ya, oleh sebab itu terima kasih Ibu Weli, Bu Rina, ya Bapak Ibu mau dengar saya nih, ngoceh-ngoceh nih ya. Banyak ngocehnya ya Bapak Ibu ya, tapi itulah pengalaman iman yang harus saya bagikan kepada Bapak Ibu, sekiranya dapat menjadi berkat buat kita, ya, kehidupan yang sederhana yang saya alami saat ini, ya, dengan pergumulan, ya, dengan sekolah, kuliah yang sudah jadi emak-emak ini, aduh beratnya Bapak Ibu, ya. Jadi saya kuliah nih memaksakan diri, jujur, ya. Tetapi akhirnya ya berjuanglah. Semakin tahu kebenaran firman Tuhan, tambah pusing lagi saya dengerin. Ada teori-teori begini, teori begitu. Aduh, Bapak Ibu udah 53 tahun disuruh ngafalin bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Aduh, haleluya. Haleluya. Untung Ibu Leni nggak ngikut, saya bilang. Saya aja yang boleh terbilang masih muda dari Ibu Leni. Aduh, haleluya Bapak Ibu. Ya, haleluya. Jadi ya itulah. Karena itulah saya pikir ya saya juga berusaha untuk berpikir positif terus ya, walaupun merosot rasanya badan ini, semakin ada aja ya katur-katur dalam tulang ya, adalah minum tolak angin apalah segala macam ya, supaya pekerjaan Tuhan bisa kita lakukan ya. Ini puji Tuhan dengan Zoom seperti ini, saya rindu kita para ibu-ibu yang sudah memiliki calon mantu atau mantu punya cucu, biarlah semua jadi berkat ya. Makasih ya Bapak Ibu. Amin untuk firman Tuhan siang hari ini ya. Terpujilah nama Tuhan.